Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Yinger tidak mendapati pertandingan yang mudah. Setelah mengakhiri Domain of Ice yang ekstrim, tubuhnya sedikit bergoyang ketika dia berjalan keluar dari panggung. Para pemanggil dari kuil jiwa semuanya terpana dengan pertandingan itu. Jadi, itu sebenarnya mungkin bagi seorang summoner untuk menggunakan cara seperti itu. Ini adalah domain pertama untuk mencapai prestasi seperti itu di kuil jiwa, bahkan Beast Emperor Domain Chen Hongyu jauh untuk membandingkannya. Chen Yinger menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan pernyataan San Sui sebelumnya. Memang benar, pada levelnya saat ini, San Sui benar-benar bukanlah lawannya. Secerca harapan yang cerah secara bertahap mendapatkan semakin banyak persetujuan dari pusat kekuatan Six Great Temple. Yang dengan kesan paling dalam adalah Li Zhengzi, yang awalnya percaya hanya Long Haoshen seorang sebagai satu-satunya yang benar-benar luar biasa di kelompoknya, dengan paling banyak hanya CR yang luar biasa juga. Tapi, dari pertempuran sebelumnya, dia bisa melihat bahwa anggota mereka yang lain juga tidak ketinggalan. Chen Yinger dan Wang Yuan keduanya menggunakan domain, dan bahkan domain yang sangat kuat, dan itu menyebabkan Zhengzi menyimpulkan bahwa, bahkan dia tidak perlu mengeluarkan sumber daya besar untuk mengalahkan mereka. Turnamen terus berlanjut, setelah putaran ini, hanya 24 orang lagi yang tersisa. Pertempuran itu sangat spektakuler, pertempuran Chen Yinger dan Lin Chen bukan satu-satunya titik terang. Pertandingan selanjutnya sangat brilian dan bervariasi, karena para kontestan menjadi semakin kuat, penggunaan domain sering muncul di stadion, dan tontonan itu adalah yang paling memuaskan penonton. Bagaimana mungkin mereka menyaksikan kekuatan besar seperti itu jika tidak ada pertemuan besar kuil? Di antara secerca harapan yang cerah, Han Yu agak sial. Secerca harapan yang cerah akhirnya kehabisan keberuntungan ketika ia menemui kakek Chen Yinger, yang merupakan kepala kuil spiritual, yaitu Chen Hongyu. Di depan Beast Emperor Domain yang kuat, dia masih bisa bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum dikalahkan. Dan partnernya Mata Iblis juga meninggalkan kesan yang sangat dalam. Menjadi kekuatan besar di puncak tingkat ke-8, dan diberkati dengan penindasan dan kontrol mental yang kuat, bahkan itu sangat menangkal dampak dari Beast Emperor Domain. Namun sayangnya, Tyrant Eye Iblis perlu melakukan pertemuan yang luar biasa untuk dapat berkembang lebih jauh. Zhang Fangfang, Han Yu, Yang Wenzhao, dan Duan Yi, semuanya menghadapi kesulitan memiliki tunggangan yang sulit berevolusi ke tingkat ke-9. Secara kebetulan, Zhang Fangfang, Lin Xin, Sima Xian, dan Wang Yuan juga meraih kemenangan melawan lawan-lawan mereka, dan membersihkan putaran ketiga dengan lancar. Di antara secerca harapan yang cerah, hanya Long Haoshen dan CR yang tersisa untuk berpartisipasi, dan hanya 4 pertandingan yang tersisa di babak ketiga ini. Saat ini, tampilan tenang yang dipertahankan sejauh ini di wajah Long Haoshen, itu mengalami sedikit perubahan. Bukan hal yang mustahil untuk terjerat melawan rekan satu tim dalam kompetisi individu ini, terutama ketika hanya 8 orang yang tersisa, jadi CR dan dia memiliki peluang yang adil untuk saling berbentrokan, pikir Long Haoshen. Memikirkan hal ini, Long Haoshen tanpa sadar mengenang adegan dari pemilihan perburuan iblis pada waktu itu, ketika CR memilih untuk menyerah setelah bertemu dengannya. Apakah sejarah akan terulang kembali? Memikirkan kembali janji masa lalunya kepada Lin Xin, tentang bagaimana ia lupa memperingatkan CR pada waktu itu yang akhirnya berakhir menyakitinya, tatapan Long Haoshen menjadi jauh lebih hangat. Dengan ringan memegang tangan CR, kemudian dia menyatakan, "Jika kita saling bertarung, aku akan menjadi orang yang menyerah kali ini, kamu paham kan?" ucap Long Haoshen. CR sedikit menolak. "Haoshen, kamu," balas CR. Long Haoshen tersenyum padanya. "Pada tahun-tahun itu, kamu jelas-jelas bisa mengalahkan aku, namun memilih untuk menyerah pada pertandingan. Mengapa aku tidak diizinkan untuk melakukan hal yang sama kali ini?" ucap Long Haoshen. CR tertawa sebagai reaksi. "Idiot, jangan pikirkan hal itu. Apakah kamu bahkan menganggap situasi sekarang ini sama, jika dibandingkan dengan masa lalu? Pada saat itu, menang atau kalah tidaklah masalah, tetapi pertandingan ini berhubungan dengan perlawanan kita di masa depan terhadap iblis.
Kamu adalah kapten secerca harapan yang cerah, yang merupakan pemimpin kami. Oh iya, sepertinya pertandingan kita tidak akan terjadi, balas CR. Selama diskusi mereka, cahaya seleksi mendarat ke CR serta Seng Yue, dan kontestan lain di area kuil assassin yang berseberangan. Melihat penampilan Seng Yue yang tidak rancu, Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa. Lihatlah, kakek buyut itu ingin menentang kamu, hahaha, ucap Long Hao Shen. CR tertawa rendah dan menjawab, hehehe. Itu tidak akan terjadi, balas CR. Seperti yang diharapkan, tanpa perlu CR untuk mundur, Seng Yue yang menjadi lawannya telah menyatakan. Aku percaya tidak ada pertandingan ini, dan aku menyerah pada pertandingan ini, ucap Seng Yue. Setelah mengatakan itu, ia kembali ke kursinya tanpa berjalan lebih jauh. Siapa yang bisa menyangka, ada 3 tokoh terkemuka yang sudah menyerah, dan yang paling mudah dihilangkan adalah Seng Yue, yang sebenarnya langsung menyerah, dan ia segera menyatakan dirinya tidak cocok. Ini sudah kedua kalinya kuil assassin dihadapkan dengan CR. Dari 6 orang Bright Glimmer of Hope yang tersisa, hanya 1 orang yang belum muncul di panggung. Cahaya seleksi hanya bergeser sedikit dari CR ke Long Hao Shen, yang menerangi dia untuk menjadi lawan dari kuil kesatria. Kedua belah pihak berasal dari kuil yang sama. Itu adalah kesatria senior yang tinggi, dan tampak sedikit lebih tua dari Long Tianying, yang berdiri perlahan dan mengangguk ke Long Hao Shen yang duduk di baris terakhir. Suaranya yang sudah tua terdengar sangat tegas. Biarkan ini menjadi pertarungan antara 2 kesatria, ucap kesatria itu. Setelah mengatakan ini, dia maju dengan langkah besar menuju lapangan. Long Hao Shen tanpa sadar menatap kakeknya, Long Tianying, yang menunjukkan kepadanya senyum tak berdaya. Hao Shen sedikit terkejut, karena ekspresi kakeknya mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak punya cara untuk mempengaruhi kesatria tua ini. Bahkan, seorang kesatria ilahi memiliki otoritas yang hampir tertinggi, yang berarti bahwa kesatria ini melampaui kendali dari Long Tianying, pasti dia memegang posisi yang sangat tinggi juga. Long Hao Shen mengikuti kesatria emas ini ke stadion, sebelum mengambil inisiatif untuk mempercepat saat melintasi arena dari kesatria tua. Ini adalah etiket sebagai junior ke senior, dia tidak bisa hanya berdiri di sini dan membiarkan yang lebih tua melakukan pekerjaan meningkatkan jarak. Aku yang Hao Yu, seorang tetua yang tidak peduli dengan semua masalah ini. Karena Hao Han tidak bisa datang kali ini, aku berterima kasih padamu atas namanya karena menyelamatkan dan membawa kembali satu-satunya anak dari keluarga yang kami, ucap Yang Hao Yu. Setelah mengatakan itu, ia melakukan penghormatan kesatria kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen akhirnya mengenali tetua ini, itu sebenarnya adalah saudara Nta Yang Hao Han, dan sangat mungkin seorang kakak laki-lakinya jika dilihat dari penampilannya. Tidak heran, bahkan kakeknya sangat sopan kepadanya. Dengan tergesa-gesa, dia mengembalikan sopan santunnya secara resmi. Pandangan stagnan Yang Hao Yu tetap pada Long Hao Shen. Aku telah mendengar Hao Han menyebutkan kamu jauh sebelumnya. Kamu benar-benar luar biasa, bahkan telah melebihi kakek dan ayah kamu. Tetapi, kamu masih terlalu muda. Tidak ada kesatria yang menyerah di kuil kesatria. Jika kamu ingin aku menyetujui kamu sepenuhnya, maka itu sangatlah sederhana, kalahkan aku. Silahkan, ucap Yang Hao Yu. Setelah mengatakan itu, kesatria tua ini berteriak keras dan jejak cahaya keemasan menyala di punggungnya, lalu terbagi menjadi 2 garis lurus. Dan dengan sangat cepat bergerak ke kedua sisi, ketika awan cahaya keemasan memaksa jalan di antara mereka dan menelan Yang Hao Yu dan melilit tubuhnya. Cahaya keemasan cerah itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan langsung membentuk baju besi emas yang menutupi seluruh tubuhnya, saat sepasang pedang berat terbentuk di tangannya. Sikap yang mengesankan bangkit darinya yang berkilauan ke sekitarnya, dan itu menyebabkan Long Hao Shen merasa seolah-olah dia ditempatkan di tengah-tengah luar angkasa, dan dengan binatang buas di sana di antara bintang-bintang yang membuka mulutnya untuk menelannya. Melihat adegan ini, Li Zengzi tiba-tiba menjadi sangat khawatir, raut wajahnya sangat berubah. Itu dia. Jadi dia benar-benar datang. Tidak heran kuil kesatria bahkan tidak mengirim Long Xingyu. Bukankah dia sudah diasingkan selama hampir 50 tahun? Gumam Li Zengzi. Tan Wan telah kehilangan pertempuran sebelumnya, tetapi karena putaran belum berakhir, dia masih berada di dalam area untuk kandidat dari kuil mage, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penasaran sebagai reaksi, "Guru, memangnya siapa orang ini? Mungkinkah dia lebih kuat dari kesatria suci?"
Tanya Tan Wan. Li Zengzi biasanya memiliki wajah berseri-seri yang tetap seperti biasanya, bahkan ketika berlari melawan Long Tianying sebelumnya. Tapi kesatria ini menyebabkan penampilannya berubah begitu besar, dan dia jelas memiliki beberapa aspek yang tidak biasa. Penampilan Li Zengzi berangsur-angsur kembali normal, dan kemudian menjelaskan, dalam beberapa hal, dia adalah pusat kekuatan besar nomor satu sejati di kuil kesatria. Jika dia mendapat persetujuan dari takhta ilahi pada saat itu, mungkin dia bisa naik sebagai komandan sebenarnya dari 6 kuil besar, dan aliansi kuil juga tidak akan begitu terpencar, jawab Li Zengzi. Apa? Tan Wan nampak kaget, karena belum pernah mendengar gurunya memberikan penilaian tinggi pada orang lain, apalagi seseorang dari kuil kesatria. Li Zengzi memiliki beberapa keberatan mengenai Long Haoshen, karena dia masih terlalu muda. Li Zengzi melanjutkan, dia disebut Yang Haoyu, dan benar-benar karakter yang legendaris. Kepala aliansi kuil Yang Haohan itu, sebenarnya adalah adik laki-lakinya, tetapi dalam beberapa hal, Yang Haohan juga dapat dianggap sebagai muridnya, dan kamu dapat membayangkan, seberapa kuatnya dia. Dia hampir 30 tahun lebih tua dari Yang Haohan. Saat itu, ketika Yang Haohan pertama kali membuat namanya, Yang Haoyu baru saja bergabung dengan kuil kesatria, dan memiliki bakat yang sangat tinggi, serta karakter yang sangat kuat, dan itu menyebabkan Yang Haoyu diakui sebagai kesatria dengan bantalan seorang raja. Dan dia adalah kesatria retribusi, dan telah dilaporkan juga, bahwa satu-satunya kesatria pembalasan ilahi milik kuil kesatria, Long Xingyu, sedang berlatih menggunakan catatan kesatria retribusi yang ditinggalkannya. Yang Haoyu tidak pernah menggunakan peralatan ofensif, karena dia memiliki binatang ajaib yang benar-benar luar biasa yang disebut Starry Sky. Jenis binatang ajaib ini sudah melampaui dunia binatang ajaib, menjadi keberadaan yang secara intrinsik termasuk dalam tingkat ke-9. Binatang ini dapat berubah menjadi bentuk apapun, dan itu juga telah membantu Yang Haoyu dalam budidayanya, dan membantunya menyerap energi surgawi dari matahari dan bulan. Dalam hal senioritas, dia di atas aku, dan aku bahkan tidak tahu kapan dia telah menembus tingkat ke-9, tetapi dia mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan menolak menjadi kesatria ilahi, ucap Li Zengzi menjelaskan. Apa? Tan Wan tampal kehilangan suaranya. Bagaimana ini mungkin? Menjadi seorang kesatria ilahi, itu berarti memiliki setidaknya satu alat ilahi, serta menjadi kepala pelengkap dari kuil kesatria, ucap Tan Wan. Li Zengzi menghela nafas. Tentu saja, Yang Haoyu juga telah tahu sebanyak ini, tapi dia benar-benar sangat bangga. Jenius ini dengan tunggangan langit berbintangnya dari tingkat ke-9, itu segera memperoleh persetujuan dari takhta ilahi, dan jika pada saat itu dia menerimanya, dia akan segera menjadi seorang Divine Knight. Tetapi dia tidak melakukannya, dan memilih untuk mengajukan permintaan kepada yang terhebat, dan belum pernah menggunakan takhta ilahi keabadian dan penciptaan. Pada akhirnya, takhta ilahi keabadian dan penciptaan menolaknya, dan dia tidak memilih singgasana ilahi lainnya. Setelah dianugerahi gelar Starry Sky Holy Knight, ia mulai menjalani pengasingan yang lama. Dan kabarnya, ia berusaha untuk mendapatkan sekali lagi persetujuan dari takhta ilahi keabadian dan penciptaan, tetapi pada akhirnya, ia melakukannya lagi, namun tidak berhasil karena waktu yang dihabiskannya dalam pengasingan terlalu lama, ia telah lama menghilang dari pengawasan para petinggi Six Great Temple. Aku juga tidak menyangka, Yang Haohan benar-benar mengundangnya ke Great Gathering kuil ini, ucap Li Zengzi. Mencapai titik itu, ekspresi Li Zengzi menjadi sangat sunyi. Sepertinya aku terlalu percaya diri, dia adalah kartu truf kuil kesatria, ucap Li Zengzi. Tan Wan sepertinya menjadi tidak yakin. Guru, mungkinkah kamu masih belum bisa mengalahkannya? Tanya Tan Wan. Li Zengzi menggelengkan kepalanya. Jika aku melawannya, peluang kemenangan aku pasti di bawah 50%, bahkan dengan tanpa batasan dan penggunaan peralatan diizinkan. Lihat baik-baik, dia akan menunjukkan kekuatan Starry Sky Divine Beast. Itu dianggap sebagai binatang ilahi nomor 1, dan Yang Haoyu adalah kepala tetua kuil kesatria. Kali ini, Long Haoshen harus diajarkan pelajaran yang mendalam, tapi itu bagus juga. Dia terlalu muda, dan bagi seorang anak muda, dikalahkan kadang-kadang pelajaran terbaik yang bisa didapat, ucap Li Zengzi.
Jika Long Haoshen bisa mendengar kata-kata Li Zengzi, dia pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam, karena dia sebelumnya menderita pukulan jenis yang paling masif, dan itu mengorbankan nyawanya sendiri. Sekarang karena dia menjalani kehidupan kedua, dia telah lama menjadi sepenuhnya transparan dan setenang air. Long Haoshen tidak tahu, bahwa Yang Haoyu memiliki sejarah yang mulia. Melihat baju besi dan senjata yang ada padanya, dia tidak bisa menahan perasaan kaget, meskipun tatapannya dengan cepat kembali normal, sebuah segi enam emas muncul di sekelilingnya. Meskipun tidak tahu tentang kemuliaan Yang Haoyu, dia bisa merasakan ancaman besar darinya, dan tidak merasa yakin bisa mengalahkan kesatria yang kuat ini. Cahaya heksagonal di depan Long Haoshen segera muncul yang berkilauan dalam warna emas, dan perlahan-lahan menelusuri garis lingkaran cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni melambangkan dunia khusus, dan itu suatu keberadaan yang setara dalam beberapa hal dengan alat ilahi. Segera, sosok tinggi muncul di depan Long Haoshen yang panjangnya lebih dari 4 meter, dan tingginya lebih dari 2 meter. Itu memiliki sepasang sayap besar yang menyebar dari kedua sisinya, dan seluruhnya berwarna emas berkilau. Satu-satunya tanduk di atas kepalanya diwarnai dalam 7 warna pelangi, dan begitu itu muncul, esensi cahaya menyembur ke seluruh stadion, dan itu membuat cahaya warna-warni berputar di sekeliling tubuhnya. Titik-titik cahaya bintang yang awalnya muncul di udara, itu segera dihilangkan dalam lingkup halasi warna-warni ini. Divine Unicorn, ucap Yang Haoyu sambil terkejut saat melihat binatang ajaib yang berdiri di depan Long Haoshen. Dalam legenda, beberapa binatang ajaib dikenal sebagai tunggangan optimal untuk kesatria, dan kesatria yang memiliki tunggangan seperti itu diberi nama khusus. Pertama, peringkat nomor 1 adalah Divine Gigantic Dragon Riding Knights, diikuti oleh Divine Unicorn Riding Knights, lalu diikuti oleh semua jenis kesatria pengendara naga. Divine Unicorn berada di peringkat nomor 2 untuk dorongan besar dan kemuliaan yang mereka berikan kepada seorang kesatria. Yang Haoyu dinamai Starry Sky Holy Knight, itu karena tunggangannya juga, tetapi Starry Sky Divine Beast bahkan tidak ditulis dalam catatan kuno, jadi itu tidak muncul dalam peringkat asli dari judul sebagai tunggangan pada gelar kesatrianya. Karena kekuatannya yang besar, itu ditambahkan ke peringkat setelahnya, tetapi Divine Unicorn Long Haoshen adalah makhluk peringkat kedua yang dalam hal peringkat. Sosok Long Haoshen terlintas untuk duduk di punggung Divine Unicorn. Segera, yang terakhir menyebarkan halasi warna-warni dan membuat tubuhnya beraneka warna, serta menyebabkan sosok Long Haoshen terlihat buram. Dulu ada legenda di zaman kuno, bahwa gadis-gadis memiliki cita-cita untuk menjadi istri seseorang yang bisa melangkah melalui awan warna-warni, dan mengenakan baju suci emas. Awan-awan yang disebut warna-warni itu menunjuk ke Divine Unicorn, dan itu seperti untuk baju besi suci emas. Umat manusia saat ini tidak tahu apa itu, tetapi dalam beberapa hal, tahta ilahi pasti dapat dianggap seperti itu. A Divine Unicorn sudah tidak muncul selama bertahun-tahun, dan telah menghilang dari Sengmo Dalu sejak lama. Tidak ada yang membayangkan, bahwa Long Haoshen sebenarnya akan memanggil tunggangan seperti itu untuk membantunya dalam pertempuran. Dilarang menggunakan peralatan, bukan berarti dorongan pada tunggan juga dilarang. Setelah beberapa saat terkejut, penampilan Yang Haoyu dengan sangat cepat kembali normal. Tetapi dia tidak segera buru-buru menyerang, tetapi berbicara ke arah ruang tunggu kuil kesatria. Ketua wasit, aku punya permintaan, ini karena binatang ajaibku, dan aku juga tidak menggunakan senjata, jadi kemampuanku tidak terkait dengan persenjataan. Jadi aku jelas-jelas akan diuntungkan setelah memanggil temanku. Oleh karena itu, tolong terutama mengizinkan Long Haoshen untuk menggunakan peralatan lainnya di pertempuran ini, ucap Yang Haoyu. Kata-kata ini segera mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa Long Haoshen telah memanggil Divine Unicorn, yang merupakan peringkat nomor 2 di antara para kesatria, Yang Haoyu tiba-tiba masih meminta untuk mengizinkannya menggunakan peralatan lain. Apakah ini karena kesombongannya? Dia jelas melihat Long Haoshen masih jauh untuk menjadi lawannya. Di sisi tempat peristirahatan kuil kesatria untuk para kontestan, semua Bright Glimmer of Hope tampak aneh ketika mendengar kata-kata Yang Haoyu. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Bukankah kesatria tua ini terlalu percaya diri? Mungkinkah dia tidak melihat Light God Domain milik bos, ucap Lin Xin. Long Tianying meliriknya, dan menyatakan dengan ringan.
Anak-anak yang percaya diri adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak boleh menjadi sombong secara membabi buta. Hao Shen memang luar biasa, tapi aku tidak optimis dalam kemenangannya. Kamu semua harus tahu, bahwa sejak 50 tahun yang lalu, saudara yang dikenal sebagai Starry Sky Holy Knight, yang ketenarannya cocok dengan Chen Zidian. Dan meskipun ia bukan seorang kesatria ilahi, ia masih merupakan pusat kekuatan besar nomor satu dari kuil kesatria. Jika bukan karena pentingnya pertemuan besar kuil ini, kami tidak akan meminta Broter yang untuk terlibat dalam perkelahian. Ayahnya Hao Shen, yang merupakan putraku juga, Long Xingyu, paling banyak hanya pengikut yang belajar dari catatan yang ditinggalkan oleh Broter yang, ucap Long Tianying. Setelah mendengar Long Tianying mengatakan ini, semua anggota Bright Glimmer of Hope merasakan bahwa Long Hao Shen menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Divine Knight hanyalah pengikut yang menggunakan catatan yang ditinggalkannya, dan keberadaan yang bahkan lebih kuat dari Chen Zidian yang legendaris. Ada apa dengan keberuntungan bos? Ucap Lin Xin. Long Tianying dengan tenang menyatakan, aku tidak punya keraguan untuk memberitahu kamu sekarang bahwa, bahkan sampai saat ini aku tidak yakin, apakah Li Zhengzi berhasil menerobos dengan sukses. Hanya ada satu orang yang berhasil menembus peringkat keempat dari tingkat ke-9 sebelum Li Zhengzi, dan orang itu adalah Starry Sky Holy Knight ini, ucap Long Tianying. Setelah mendengar itu, semua anggota Bright Glimmer of Hope tidak bisa untuk tidak merasa terkejut. Semua dari mereka selain Duan Yi dan Yang Wenzhao yang telah mencapai tingkat ke-9, itu segera menjadi sangat memahami bagaimana kultivasi yang sulit setelah mencapai ranah ini. Hampir setiap 100 energi spiritual akan datang dengan hambatannya sendiri. Jadi apa artinya menembus peringkat keempat dari tingkat ke-9? Itu berarti bahwa energi spiritual internal yang Haoyu melampaui 400.000. Dan mereka semua tahu tentang budidaya Long Hao Shen saat ini, peringkat kedua dari tingkat ke-9, dan berhenti di hambatan ke peringkat ketiga. Tetapi memiliki hati keabadian telah memberinya tambahan energi spiritual 90.000, dan itu menyebabkan energi spiritual internalnya sudah lebih dari 290.000. Namun, ia masih hanya di puncak peringkat kedua, dan belum sampai ke peringkat ketiga, sementara Yang Haoyu sudah mencapai ranah peringkat kelima. Pada tingkat ke-9, setiap peringkat memiliki kesenjangan yang sangat besar, dan juga memengaruhi banyak variabel. Orang bisa mengatakan bahwa setiap peringkat untuk menerobos setelah mencapai tingkat ke-9, itu akan membutuhkan upaya besar yang menghabiskan serta tidak lebih mudah daripada terobosan awal ke tingkat ke-9. Tetapi setelah beberapa saat yang mengejutkan, kelompok itu dengan sangat tenang menjadi tenang, kemudian duduk tegak dan menonton ke arah stadion. Long Tianying mengetahui dengan terkejut bahwa, anak-anak muda ini semua tampak percaya diri dan teguh. Bagi mereka untuk tetap percaya diri meskipun mengetahui tentang kekuatan Yang Haoyu, itu berarti bahwa mereka semua memegang semacam keyakinan terhadap Long Hao Shen jauh di dalam hati mereka. Dan keyakinan ini memberi mereka kepastian absolut atas kemenangan Long Hao Shen. Karena kamu telah berkata begitu, Long Hao Shen secara khusus akan diizinkan untuk menggunakan peralatan. Chen Zidian menjawab dengan sangat cepat, dan secara tak terduga menyetujui dalam premis, bahwa mayoritas penonton percaya, kalau wasit kepala ini tidak akan mungkin menerimanya. Beberapa atasan yang sedikit lebih muda dari 6 kuil agung, itu merasa tidak mengerti. The Great Temple Gathering mempromosikan keadilan di puncak, tetapi mungkinkah itu adil bagi kontestan lain untuk mengizinkan penggunaan peralatan untuk Long Hao Shen? Tetapi para veteran yang lebih tua mengawasi Yang Haoyu dengan penuh perhatian. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu Starry Sky Holy Knight yang legendaris ini sebelumnya, itu pernah mendengar tentang ceritanya sebelumnya. Long Hao Shen sudah menang melawan Qiu Yonghao, yang menjadi individu yang mewakili generasi muda. Dalam pertandingan ini, masalah pemenang akhir bahkan tidak penting lagi. Lebih pentingnya lagi, semua orang yang terlibat oleh kuil mage, itu memiliki perubahan hati yang besar. Agar kuil kesatria memiliki pusat kekautan besar seperti Starry Sky Holy Knight, dan apalagi kebanggaan besar seperti Long Hao Shen di generasi yang lebih muda ini, bisakah kuil mage benar-benar mengambil alih kekuasaan mereka? Orang-orang dengan mata yang melihat ini, semuanya sudah tahu dari jawaban untuk pertanyaan itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.